Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan pertemuan pertama untuk mata kuliah matriks dan ruang vektor ya. Mata kuliah ini ada keterkaitan nanti dengan mata kuliah yang selanjutnya. Misalnya seperti kalkulus dan juga matematika diskrit ya. Jadi matriks dan ruang vektor ini masih pembahasan yang pertama sekali, yang berfokus pada matriks, operasi matriks ya, seperti yang dapat dilihat pada deskripsi mata kuliah. Nah ini kontrak kuliahnya ya. Jadi pertama ini saya coba menyampaikan dulu kontrak kuliah. Seperti tadi saya katakan, matriks ruang vektor ini membahas tentang matriks dan operasi, kemudian inverse, determinan, sistem persamaan linear, vektor, basis ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linear, serta nilai vektor dan ruang agent. Ya, kemudian untuk nilai ini seperti ketetapan dari fakultas ya. Ini tidak mungkin kita ganggu gugat lagi. Jadi partisipasi ini 10%, tugas ini 50%, kemudian PTS 15% dan UAS 15%. Kemudian nah ini rentang nilai ini juga sudah ketentuan dari fakultas. Kemudian tata tertib perkuliahan, karena kita perkuliahannya nih daring, jadi saya pikir tidak perlu terlalu formal ya. Kita bisa nanti bisa mendownload bahan ataupun tugas di e-learning. Kemudian kalau ada video tutorial boleh juga di download di e-learning. Kemudian untuk absen juga dilakukan di e-learning, dan untuk diskusi kita lakukan melalui WA group ya. Jadi sudah ada grup WA khusus untuk mata kuliah matriks dan ruang vektor. Oke, untuk absen saya buka sesuai dengan jadwal perkuliahan saja. Jadi kalau matriks ruang vektor ini dari jam 8 sampai jam 10.30 ya. Oke, kontrak kuliah sudah. Nah, ini silabus dari matriks dan ruang vektor. Sama deskripsi mata kuliahnya seperti yang tadi disampaikan pada kontrak kuliah. Nah, kemudian pokok pembahasan yang mungkin akan dibahas adalah seperti ini. Ya, nanti bisa dibaca saja karena ini juga sudah saya upload di e-learning. Oke. Nah, ini ada buku-buku referensi yang bisa dicari nanti untuk buku pegangan, ataupun juga boleh buku-buku yang lain ya, yang dari Gramedia atau misalnya dari online. Kalian bisa cari seperti ini. Ini aplikasi matriks dan ruang vektor. Kemudian ada juga mungkin beberapa buku yang lain lagi yang terkait dengan matriks. Biasanya bisa juga buku aljabar linear ya. Aljabar linear ini juga ada menyangkut tentang matriks dan ruang vektor. Nah, ini aljabar linear. Nah, ini juga bisa. Jadi isinya ada matriks ya. Oke. Kemudian saya lanjut ke ini, ada ebook ya, aljabar linear elementer. Ini ditulis oleh Mahmud Imrona dari STT Telkom. Nah, di sini ada beberapa yang nanti bisa kita ikuti ya.
jadi ini seperti buku pegangan juga. Jadi nanti intinya matriks dan vektor ini akan belajar tentang matriks, kemudian vektor, nanti ada inverse, determinan ya, dan juga seterusnya. Jadi acuannya saya ambil dari buku ini kurang lebih. Nanti kita tambah dari buku-buku yang lain ya. Oke, saya masuk saja langsung ke materi hari ini tentang matriks. Nah ini matriks ini sudah tidak asing ya, dari dulu mungkin saat semester 1 mungkin, atau waktu sekolah mungkin pernah mendengar istilah-istilah seperti ini. Jadi matriks ini merupakan susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan pada satu atau dua baris dan juga diapit oleh kurung siku ya. Jadi ini mengulang saja. Jadi kira-kira seperti ini. Ini ada matriks A, ini ada matriks B. Oke. Nah kemudian di sini elemen matriks A ini merupakan bilangan real, sedangkan B ini sudah bentuknya fungsi ya. Jadi boleh-boleh saja matriks itu isinya ini bilangan real ataupun ada keterkaitan dengan fungsi. Oke. Nah, ini dalam matriks dikenal ukuran matriks yang disebut ordo, yaitu banyak baris kali banyak kolom. Nah, ini ordo, ini istilah yang menyebutkan ukuran matriksnya ya. Jadi misalnya seperti ini, ada A11 sampai A24. Ordo ini berarti dia 2 karena ada 2 baris. Kemudian dikali 3 ya. Jadi makanya matriksnya ini 2 kali 3. Oh sorry, ini sebenarnya 2 kali 4 ya, karena ada 4 baris. Jadi 2 baris 4 kolom ya. Jadi ini 2 kali 4. Kemudian cara penulisannya seperti biasa ya, matriks bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Kemudian nah ini sebagai contoh, jika matriks A seperti bentuk umum di atas dan B adalah BIJ, nah ini maka A sama dengan B, maka berlaku AIJ sama dengan BIJ. Nah kalau misalnya ada matriks ini, dua matriks, matriks A, matriks B, dimana ordonya sama ya, ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, kemudian posisi letaknya juga sama. Nah ini bisa dikatakan kalau matriks A ini sama dengan matriks B. Kemudian kalau ada variabel di sini yang tidak diketahui, ini kira-kira sudah bisa ditebak variabel A itu berapa, variabel B ini berapa, dan variabel C berapa. Kan begitu ya. Kalau misalnya A sama dengan B, berarti kan ini 2A ini kan berarti minus 2 dikali berapa supaya bisa mendapatkan 2, berarti kan dikali min 1. Kemudian kalau 3C ini pastinya 3 kali 1, makanya 3. Kalau C ini sudah pasti 1 ya. Kalau yang B juga begitu, 4B tambah B ini 5B tambah 3. Oh sorry, 4B nanti ini kemarin jadinya 3B. 3B sama dengan 3, berarti B nya sama dengan 1. Ya, B sama dengan 1. Oke. Kira-kira bisa dibayangkan ya bagaimana cara kerjanya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis matriks. Jenis matriks ini yang pertama ada matriks penjuru sangkar. Jadi matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi ordonya sama pastinya.
karena dia bujur sangkar. Jadi kalau 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian ada diagonal utama di sini. Ya, ini namanya diagonal utama. Kemudian ada matriks segitiga atas, yaitu matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, ini model matriks segitiga atas. Jadi untuk matriks A ini hanya berisi di baris pertama, tapi setelahnya ini ada beberapa yang 0. Kemudian ini juga ya, di bawahnya 0 karena dia harus diagonal ya. Matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, ini harus 0. Ya, kalau ini berarti ini semua memang harus 0. Itu dia maksudnya yang segitiga. Kan diagonalnya kan begini ya. Ini diagonalnya, berarti yang di bawah diagonal ini harus 0. Oke. Tadi kalau ini diagonal, maka ini harus 0 ya. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Kemudian matriks segitiga bawah, yaitu matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utamanya bernilai 0. Segitiga bawah matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utama bernilai 0. Oke. Diagonal utamanya ini. Nah, di atasnya ini harus 0. Ini dia segitiganya. Ya kan? Kelihatannya. Kemudian kalau ini kita tarik diagonalnya, katanya di atas ini harus 0. Segitiganya kira-kira berbentuk segitiga gitu. Berbentuk segitiga. Ya. Ini. Oke. Kemudian matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua entry di luar diagonal utama bernilai 0. Hanya diagonal yang berisi, tapi yang lainnya 0 ya. Ini diagonal punya nilai, tapi yang lainnya 0. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk matriks satuan, yaitu matriks diagonal yang entry pada diagonal utama bernilai 1. Lambangnya ini identitas ya. Matriks satu ini biasanya namanya identitas. Jadi ini 1 diagonalnya, tapi yang lainnya 0. Ini juga sama, 1 tapi yang lainnya ini 0. Ini juga ya. Oke. Kemudian matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua entry pada diagonal utama bernilai sama, tidak 0 atau tidak sama dengan tidak 0. Ini sama, nilai matriks diagonalnya sama, dan tidak 0 ya angkanya. Kemudian matriks 0, yaitu matriks yang semua entry-nya 0 dengan lambang O jika order dipentingkan ditulis dengan O35. Oh, ini lambang matriksnya ya. Nama matriksnya itu O. Jadi matriks 0 ini semua isinya 0. Jadi sudah jelas ya. Oke. Kemudian matriks inverse. Matriks inverse ini matriks bujur sangkar yang disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks B sehingga memenuhi B kali A sama dengan A kali B sama dengan identitas. Oke, lambangnya seperti ini ya. Inverse matriks itu dilambangkan dengan seperti ini. Jadi A pangkat min 1. Kemudian untuk matriks order 2 kali 2 akan diberikan rumus pencarian. Nah, jadi mencari inverse dari matriks ini dia punya cara tersendiri. Jadi istilahnya dari matriks A
A B C D kalau mau dirubah ke inverse ini harus 1 per AD kurang BC. Jadi ini nih dikalikan, ini dikalikan dikurang ini, jadi makanya AD kurang BC. Kemudian ini dibalik perkaliannya, jadi D minus C minus B baru A ya. Hanya dibalik posisi D sama A nya, tapi dikasih minus di B sama C. Inilah cara untuk mencari inverse matrix dari matriksnya si A. Oke. Kemudian matriks bujur sangkar disebut dengan simetris, yaitu A sama dengan A transpose. Oke, saya baca dulu. Nah, transpose ya. Pada contoh dari terlihat bahwa entry pada diagonal utama sebagai sumbu pencerminan, sedangkan entry pada baris ke I, kolom ke J akan dicerminkan sehingga sama dengan entry pada kolom ke I dan baris ke J. Oke. Kira-kira untuk simetris ini nanti akan coba saya pelajari lagi ya, karena memang ini ada hubungan dengan transpose, tapi sebenarnya memang seperti dibalik ya, tapi memang belum terlihat langkahnya. Nanti ini kita skip dulu, nanti saya coba untuk memperjelas lagi. Kemudian kita lanjut lagi ke matriks bujur sangkar yang skeusimetri. Ini skeusimetri ini unik ya, jadi ada variabelnya di sini. Kemudian nanti kalau disetarakan kita bisa memperoleh berapa nilai A, nilai B, C, kemudian satu, pokoknya ini ada kaitan antara A, B, C dengan angka-angka yang ini ya, jadi makanya diperolehlah persamaan kalau A itu min 1, kemudian B itu 0, kemudian C itu minus 2, kemudian 1 ini minus A ini, kemudian 0 sama dengan minus B minus 2 sama dengan minus C ya, 2 sama dengan minus C, berarti A ini min 1 udah benar, B itu 0 ya benar, dan C itu minus 2. Nah jadi matrisnya seperti ini. Ini ya memang apa namanya, hasil dari pencarian tadi, persamaan antara si A transpose dengan si A yang minus A ya. Oke. Nah ini sudah masuk ke operasi matriks. Operasi matriks ini nanti ada penjumlahan ya, kemudian ada perkalian dengan skalar, perkalian dengan dua matriks, ada transpose, ada trace matrix. Ini ada contoh-contoh soal juga. Nah ini ada sifat-sifat matriks. Sudah ada latihan ya. Saya pikir operasi matriks kita lanjutkan saja di minggu depan ya. Tapi tidak ada salahnya dibaca-baca dan coba-coba dulu yang penjumlahan,
perkalian ini juga tidak sulit, kemudian seperti transpose ini juga tidak sulit. Nanti bisa dibaca-baca, nanti pertemuan selanjutnya kita tinggal latihan ya. Jadi ada contoh-contoh ini di bawah ini bisa dibaca. Nanti saya jelaskan sedikit tentang operasi matriks. Nanti baru kita tinggal memperbanyak latihan ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.